Konflik yang terjadi pada manusia dengan hewan sekitarnya bukan merupakan hal yang baru. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas konflik antara manusia dengan satwa liar. Sebagai contohnya yaitu harimau Sumatera yang kini terancam punah. Harimau Sumatera atau nama latinnya Panthera tigris sumatrae merupakan salah satu dari 6 subspesies harimau yang masih hidup di dunia. Mereka tinggal di taman-taman nasional yang berada di Sumatera. Populasinya hanya sekitar 400-500 ekor. Di Riau sendiri, populasi harimau Sumatera hanya sebanyak 77 ekor, yang mana kini statusnya dianggap terancam punah. Berikut adalah aktivitas harimau Sumatera yang tertangkap kamera. Alasan populasi harimau sangat sedikit dan terancam punah, yaitu karena adanya banyak ancaman. Yang pertama, perburuan liar. Hal ini terjadi karena berbagai kepentingan sendiri. Misalnya, karena faktor ekonomi, di mana harga kulit harimau semakin tinggi, tulang dan daging dipercaya dapat menjadi obat, dan tubuh bagian lainnya dapat dimanfaatkan sebagai pajangan. Ada beberapa kasus yang sudah terjadi. Contohnya, pada bulan September tahun 2018, harimau Sumatera mati terjerat dalam keadaan mengandung 2 ekor janin. Kemudian, pada bulan Desember tahun 2019, ditemukan kulit harimau Sumatera dan 4 janin harimau Sumatera yang diawetkan di dalam toples. Yang kedua, terjadi deforestasi. Riau merupakan daerah paling tinggi terjadi deforestasi. Sebanyak 68% dari hutan utama yang ada di Pulau Sumatera. Hal ini menyebabkan kemampuan jajah harimau yang awalnya kurang dari atau sama dengan 40 km menjadi semakin menyempit. Sehingga harimau harus keluar dari habitat aslinya untuk mencari mangsa dan teritori. Di mana untuk mereka mencari teritori itu, harimau masuk ke pemukiman warga sekitar. Hewan yang dimangsa biasanya berupa ternak yang dimiliki oleh warga. Sehingga hal ini terjadi konflik antara manusia dan harimau. Selain itu, faktor lainnya yang dapat menyebabkan konflik antara manusia dengan harimau terjadi adalah pemburuan mangsa harimau ini. Biasanya, manusia memburu babi hutan, rusa, dan hewan lainnya yang merupakan mangsa atau pakan sehari-hari bagi harimau ini. Hal ini dapat menyebabkan pakan harimau menjadi lebih sedikit, sehingga harimau memiliki inisiatif untuk pergi ke pemukiman warga dan memangsa ternak warga, bahkan menyerang warga yang ada. Tercatat, konflik antara manusia dengan harimau di Riau terjadi dari Maret 2019 hingga Januari 2020 sebagai berikut. Yang pertama, Maret 2019, harimau menerkam seorang pencari kayu. Yang kedua, Mei 2019, harimau menerkam karyawan perusahaan kelapa sawit. Yang ketiga, Agustus 2019, harimau menerkam seorang pria yang sedang mandi. Yang keempat, Oktober 2019, harimau menerkam manusia yang berada di kebun akasia. Yang kelima, November hingga Desember 2019, terjadi total 7 kasus, di mana 5 orang meninggal dan 2 lainnya luka-luka. Yang terakhir, Januari 2020, terjadi lagi kasus harimau menerkam seorang pencari kayu. Setelah melihat kasus-kasus yang ada, maka konflik antara manusia dengan harimau ini tidak bisa dianggap enteng. Pada kedua sisi terdapat banyak korban, di mana manusia dimangsa oleh harimau juga. Sebenarnya, hal itu terjadi karena ulah manusia sendiri yang mengganggu kehidupan harimau, sehingga jumlah harimau pun semakin sedikit. Menurut kami, masyarakat sudah memiliki mitigasi yang baik terkait kehidupan mereka, tetapi masih kurang memiliki kesadaran untuk lebih peduli terhadap kenyamanan dari sisi harimau.
Diharapkan untuk kedepannya, masyarakat mau diajak bekerja sama dalam menjaga kelestarian harimau Sumatera dengan cara tidak merusak habitatnya, baik dari segi flora serta fauna di dalamnya. Harimau membutuhkan habitat yang memadai agar tidak memasuki perkampungan dan menyerang manusia. Memasuki habitat harimau harusnya dengan keamanan yang memadai, sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu, manusia juga diharapkan dapat menjaga keamanan harimau dari ancaman pemburu ilegal.